Iya, oke. Baik. Pada pertemuan pertama ini, materi kita yaitu agama dan tujuan hidup. Ya, kita mulai jam 7.15, selesai jam 20.45 ya. Agama dan tujuan hidup. Ini sebelum masuk pelajaran agama Buddha loh. Ya, oke. Nah, sebelumnya, sama dulu deh ke atas. Kira-kira, silakan dijawab ya. Manusia itu perlu nggak tujuan hidup? Perlu, Pak, Kenapa? karena agar hidupnya lebih terarah. Lebih terarah. Bagaimana kalau manusia itu nggak punya tujuan hidup? Eh, Bingung kan? iya, Ya. Mm-mm. Yang lain boleh loh jawab ya. Nah, terus, oke, lanjut aja dulu. Ya. Nah, ini pendahuluan satu. Mengapa agama dan tujuan hidup diterangkan terlebih dahulu ya? Umumnya kita beragama, tetapi banyak yang tidak tahu arti agama. Ini kan ada yang agamanya Islam, Kristen Katolik, Hindu, Buddha. Ini kurang satu ya. Harusnya ada Konghucu ya. Sekarang ada 6. Di Indonesia ada 6. Ya. Jadi banyak orang beragama, tapi tidak tahu arti agama itu apa. Makanya di sini di awal ini saya jelasinnya materi agama dan tujuan hidup. Pendahuluan. Pentingnya mengetahui tujuan hidup sehingga hidup menjadi bermakna. Bila tujuan dimengerti, akibatnya akan timbul semangat yang berguna untuk mengatasi kendala-kendala yang timbul. Ya, nah, sebagai contoh nih ya, kita dari rumah mau ke kampus, ya. Nah, apakah tiba-tiba kita sampai di kampus? Ayo, siapa saja boleh jawab. Saya ulangi ya. Kita dari rumah mau ke kampus Undira. Apakah tiba-tiba kita sudah sampai di kampus? Begitu enggak kira-kira? Enggak tidak, jalan Pak. juga. Tidak. Pastinya dari rumah ke kampus ada prosesnya ya. Ya kan? Kita jalan dulu, naik kendaraan, baru udah sampai. Nah, dari rumah ke kampus kira-kira ada kendala enggak? Ada halangan enggak? Ada Ada. Apa saja halangannya? macet, Oke, kecelakaan, kecelakaan. atau ya dan lain-lain. Iya. Kalau mau diringkas, sebetulnya gangguan dan halangan itu ada dua macam. Ada gangguan dan halangan yang datang dari dalam diri kita, ya kan? Dan yang kedua, ada gangguan dan halangan dari luar diri kita. Apa itu gangguan dan halangan dari dalam diri kita? Yaitu rasa malas, terlalu kenyang, kelaparan, sakit, macam-macam yang ada di dalam diri kita. Nah, tadi yang disebutkan sama siapa saya nggak lihat soal di sini, itu adalah gangguan dari luar, ya macet, kepanasan, kehujanan, ya kecelakaan, itu gangguan dari luar. Tapi sebenarnya gangguan mana yang lebih mengganggu? Gangguan dari dalam diri apa dari luar diri? Dari dalam. Dari dalam. Kalau dari dalamnya dia sudah kuat, niatnya sudah bulat, apapun yang terjadi dia pasti sampai ke tujuannya, gitu kan? Nah, bagaimana kalau gangguannya itu datangnya bertubi-tubi? Bagaimana cara mengatasi gangguan itu? Boleh siapa saja jawab. Ada yang bisa jawab?
Mungkin harus punya tujuan yang kuat ya Pak di awal ya. Jadi biar jadi fondasi di awal gitu loh. Walaupun baik yang datang, jadi kita harus ingat tujuan kita ke kampus buat apa gitu misalnya. Betul sekali. Dimengerti tujuannya apa? Oh, ternyata ke kampus itu banyak manfaatnya. Sehingga kehendaknya atau niatnya menjadi lebih kuat. Muncul semangat ya. Seperti itu ya. Nah ini nih. Ini kita nih. Ini tujuan nih. Dari sini mau ke sini. Tidak ada yang tiba-tiba langsung nyampe. Nggak ada. Semuanya ada prosesnya. Ya kan? Nah nih. Tuh. Kendalanya. Ini kendala dari luar diri kan. Ya, bagaimana kalau kendalanya itu banyak? Dimengerti dulu tujuannya. Lalu timbul semangat. Setelah timbul semangat, ini bisa diatasi. Ya, seperti itu. Sampai di situ paham ya? Kalau kurang paham nggak apa-apa, nanti saya ulang lagi. Nomor Pak, 2. Yes. lagi share screen ya Pak, itu nggak muncul Pak materinya. Oh ya, yang lain Iya muncul Pak, nggak? ada foto Bapak doang. Oh ya, oh, oh begitu ya? Bentar. Aduh, bentar. Foto saya tadi udah saya hapus. Hentikan presentasi sebentar ya. Oke, sebentar. Ini saya ulang ya, share lagi ya. Seluruh layar Anda ya. Ini di share. Oke. Iya. Oh, Egi ikut lagi. Thank you Egi, luar biasa. Nah, ini udah belum? Udah kelihatan belum? Udah, Udah ya? iya udah Pak. Ah, aduh sorry, saya ngomong banyak, kalian nggak ngeliat ya. Nah, ini. Tadi kita udah sampai sini kan. Nah ini. Nih motif, tujuan, kendala, mengerti, timbul semangat, sehingga mampu mengatasi kendala-kendala. Selanjutnya definisi agama secara umum. Agama itu a tidak, gama kacau. Pernah dengar nggak ini? A tidak, gama kacau. Pernah. Pernah dengar ya? Iya. Tapi a tidak, gama kacau ini tidak ada referensi dari agama apapun ya. Baik dari Islam, di kitab sucinya a tidak, gama kacau nggak ada. Kristen juga nggak ada, Katolik nggak ada, Hindu, Buddha, Konghucu nggak ada. Ini cuma dari kata-kata aja, a tidak, gama kacau. Nah, kalau kita mengacu kepada a tidak, gama kacau, saya mau tanya nih sama semuanya. Apakah hidup kalian masih kacau? Masih kacau nggak? Masih, Pak. Berarti belum beragama. Pikirannya masih kacau nggak? Masih, Masih. Ucapannya masih kacau nggak? masih Pak. Perbuatannya masih ya. Masih. Berarti Anda belum beragama tuh. Iya kan? Secara jujur ya. Ada orang nih pakai jubah agama, kepalanya botak kayak biksu gitu ya. Tapi ngomongnya kasar, tindakannya nggak baik. Berarti dia belum beragama ya. Yang disebut agama itu kalau dia pikirannya udah bersih, ucapannya sudah baik, lalu perbuatan jasmaninya juga tidak menyakiti orang lain. Itulah yang disebut dengan a tidak, gama kacau. Sepertinya kita masih jauh ya. Tapi minimal kita tahu nih arti kata agama itu kayak gitu. Definisi agama. Nah ini ada yang namanya catur agama. Jadi zaman dulu ya, zaman dulu di Indonesia, dulu namanya bukan Indonesia kan, namanya Nusantara ya.
Nusantara itu kalau orang mau belajar agama Buddha, mereka bilangnya bukan agama Buddha. Mereka bilangnya catur agama. Catur itu 4, agama itu kitab. Ini ada 4 nih kitabnya nih. Dirga Gama, Madhya Gama, Samyukta Gama, Ekotarika Gama. Ini maksudnya ajaran yang panjang, ajaran yang menengah, ajaran yang pendek, dan ajaran yang singkat. Seperti itu ya. Ini biasanya ada di aliran Buddha Mahayana. Kalau yang Theravada itu ini. Diga Nikaya, Majjhima Nikaya, Sangyutta Nikaya, Anguttara Nikaya, dan Kudaka Nikaya. Sebetulnya agama Buddha itu ketika Buddha masih hidup belum terpecah-pecah. Belum ada aliran-aliran, belum ada. Tapi ketika Buddhanya udah meninggal, baru dah tuh ya muncul pendapat-pendapat orang. Ada yang pendapatnya begini, pendapatnya begitu, jadilah sekte ini, aliran ini, mazhab ini. Kira-kira begitu. Nah, akhirnya muncullah dua aliran besar ya. Ada Hinayana yang nanti akan menjadi Theravada, dan Mahayana ya. Mahasanggika nanti akan menjadi Mahayana. Dua-dua aliran ini punya kitab suci masing-masing nih. Ada yang bahasanya Sanskerta, ada yang bahasanya Pali. Nah, cuman masalahnya dulu di India ada namanya kampus Nalanda ya, ada ekspansi dari luar yang membakar habis kampus. Berikut kitab suci dibakar habis. Dua-dua kitab suci itu dibakar. Cuman sayangnya yang berbahasa Sanskerta itu belum disalin, belum disalin. Jadi ketika dibakar udah habis. Nggak habis sih. Ada sisa-sisanya ya, mungkin beberapa lembar. Lalu beberapa biksu-biksu dari luar negeri seperti dari China, Jepang, Korea, dan macam-macam datang ke sana ngumpulin yang berbahasa Sanskerta, lalu diterjemahkan ke negaranya masing-masing. Kayak gitu. Jadi kalau ditanya apakah kitab suci agama Buddha yang Tripitaka berbahasa Sanskerta itu sekarang itu masih asli? Ya sorry to say, menurut sejarah yang Mahayana sudah tidak asli lagi. Karena yang dibakar itu diterjemahin ke negaranya masing-masing. Bagaimana dengan yang Hinayana atau Theravada yang berbahasa Pali? Pali itu bahasa zaman Buddha ya. Nah, menurut cerita sejarah, kitab suci Tipitaka yang berbahasa Pali sebelum dibakar itu dipahat di atas marmer. Ini dia nih. Ya, dipahat di atas marmer. Lengkap dari A sampai Z lengkap. Dan marmer ini menjadi dinding wihara. Dibangunlah wihara di gunung di negara Sri Lanka. Nama wiharanya Alu Wihara di desa Matale. Jadi kalau timbul pertanyaan, kitab suci agama Buddha yang berbahasa Pali, Tipitaka lengkap nggak? Masih lengkap. Masih asli. Kira-kira begitu jawabannya ya. Oke. Ini saya lewat aja. Pengetahuan aja ya. Kalau di India itu bukan cuma agama. Bukan cuma agama, tapi ada ajaran nigama. Tuh. Indonesia cuma satu. Indonesia cuma punya agama, tapi Indonesia nggak punya nigama. Kalau di India punya, ada agama, ada nigama. Baru denger ya. Nah ini. Ini ada akar kata guts dari bahasa Pali ya, GACC. Siapa yang pernah dengar kata guts itu ya, GACC? Ada yang pernah dengar kan? Selain Egi ya.
Yang wiharanya di Ekayana, pernah dengar kata GATS, GACT? Belum pernah Belum. dengar? Masa? Pernah baca Parita Tisarana nggak? Pernah, Pak. Coba baca, satu baris saja. Masih ingat nggak? Pak, Budang, Budang Budang. Saranang Gacchami. Nah, itu gacchami, gach. Akar kata gach nih. Kalau budang saranang gacchami itu artinya bukan aku berlindung kepada Buddha ya. Itu salah tuh artinya. Budang saranang gacchami artinya aku pergi berlindung kepada Buddha. Aku pergi. Berarti itu kalimat aktif atau pasif? Aktif. Aktif, karena ada kata kerjanya ya, pergi. Kalau aku berlindung kepada Buddha, itu pasif. Jadi seolah-olah Buddha yang datang ke kita. Itu salah. Perlindungan dalam ajaran Buddha itu kita yang aktif kepada Buddha. Bukannya Buddha datang ke kita ya. Itu beda ya pengertiannya. Jadi kita ambil kata GACC, GAC, artinya pergi ke, menuju ke mana. Nah, sekarang saya mau tanya ke semuanya, setuju nggak kalau Anda semua tujuan hidupnya mau mencapai kebahagiaan? Setuju apa enggak? Setuju, Pak. Ada di sini yang tujuan hidupnya mau merasakan penderitaan. Nggak ada, Pak. Ada ya? Iya. Orang gila juga mikir dulu ya. Semuanya ingin bahagia kan. Nah, tapi apa sih yang disebut bahagia itu? Nah, ini saya kalau gini nggak kelihatan ya orangnya ya. Coba saya, nah, ini gimana caranya supaya saya bisa melihat kamu, nama-nama kamu nih? Ya udah deh, ya, saya gedein lagi. Oke. Ya, siapa sih yang hadir di sini? Coba sebentar. Saya nggak kelihatan nih nama-nama. Bentar ya. Oh, dia udah request join. Sebentar. Oh iya. Oke, siapa tuh yang baru gabung tuh ya? Nah, oke. Bagaimana slide saya masih kelihatan nggak? Masih? Masih ya. Oke. Siapa yang mau kasih pendapat apa itu arti kebahagiaan? Pernah bahagia nggak? Nggak pernah. Waduh, ini kayaknya menderita semua nih orang-orang di sini ya. Pernah, Pak. Apa sih bahagia itu? Bersyukur, Pak. Bersyukur. Syukur. Iya, kita lihat ya. Definisi bahagia. Nih, secara umum bahagia itu artinya waluya. Ada yang tahu waluya? Ada yang ngerti bahasa Sunda nggak? Kebetulan saya dari Bogor. Waluya, waktu perlu ayat. Waktu perlu ada. Contoh, kalau kita lapar, kita butuhnya apa? Nasi, Pak. Iya, makan. Makan ya. Kalau kita ngantuk banget, butuhnya apa? Tidur. Tidur. Apalagi ya? Ya udah dua, gampang aja. Kalau kita lapar, butuhnya makan. Kalau kita ngantuk, butuhnya tidur. Itu nggak salah, itu benar. Itu namanya bahagia kan? Tapi, Nggak bosan, Pak, begitu terus. nah itu makanya. Ini yang mau dijawab. Tapi,
Apakah kebahagiaan yang kayak gitu yang kita capai? Bukan kan? Nih, kebahagiaan yang tadi disebutin itu kebahagiaan yang tidak kekal. Dalam agama Buddha namanya anicca. Ya. A itu tidak, nica itu kekal, anicca. Kemudian banyak nih agama menafsirkan bahagia yang kekal itu yang seperti apa. Ini di dunia ya. Yuk kita lihat yuk. Ada yang mengatakan kalau bahagia yang kekal itu adalah surga. Ternyata menurut ajaran Buddha ya, menurut ajaran Buddha, surga itu tidak kekal. Kenapa? Karena di surga itu makhluknya ada umurnya, ada batas umurnya. Kenapa ada orang mati masuk ke surga? Karena hasil dari perbuatan baiknya, hasil dari kebajikannya. Kalau hasil dari perbuatan baiknya, tabungan kebaikannya habis, ya dia mati. Cuma emang umurnya panjang, ya. Ini menurut ajaran Buddha ya. Nanti kalau menurut ajaran lain ya pasti berbeda. Ternyata ada yang lebih tinggi dari surga, yaitu alam Brahma atau rupa Brahma. Ternyata setelah dilihat oleh Sang Buddha, alam rupa Brahma masih tidak kekal. Ya. Ada lagi yang lebih tinggi, yaitu arupa Brahma. Ini apa bedanya nih? Rupa Brahma dengan arupa Brahma. Ini sama-sama makhluk yang tidak ada nafsunya ya. Karena kalau yang rupa Brahma ini fisiknya tuh sinar. Satu makhluknya ini sinarnya lebih terang dari matahari. Luar biasa kan? Dia nggak ada jenis kelamin laki-laki atau perempuan nih, nggak ada. Karena di sini terlahir karena kekuatan konsentrasi. Lahir di sini. Ini juga sama, cuma dia tidak ada bentuknya. Yang ada hanya kesadaran atau batin. Nah, ternyata arupa Brahma juga sifatnya masih tidak kekal. Nah, lalu apa yang kekal itu? Sudah tadi diklik, Pak. Tunggu, langsung klik aja. Oke. Nanti kasih tahu ya di grup WA kalau ada yang masuk minta di add ya. Kasih tahu. Kayaknya si Iwi mau join deh, Pak. Oh gitu Ada ya. Pak. Nah iya nih, coba sebentar. Nah, saya lihat dulu ya. Oh iya nih. Iwi, oh iya. Oke. Selamat bergabung Iwi. Kita udah banyak juga nih ngebahasnya. Nah, kita lanjut lagi ya. Nanti kasih tahu yang mau gabung ya. Oke, kita kembali ke slide kita. Nah, ini menurut Buddha, ajaran Buddha, ternyata kebahagiaan yang kekal itu, yang abadi itu, kalau kita mencapai nirwana atau nibbana. Apa itu nirwana atau nibbana? Yaitu yang tidak dilahirkan, tidak menjelma, tidak tercipta, dan tidak berkondisi. Nah, ada satu pertanyaan dari saya. Siapakah yang mati? Ada yang bisa jawab nggak? Siapakah yang mati? Bingung nggak? Ada yang bisa jawab? Pak, maaf, itu maksudnya yang sudah mencapai nibbana itu Pak, maksudnya siapa gitu ya Pak? Bukan, pertanyaan umum. Bentar ya, saya sambil cek badan saya. Siapakah yang mati? Raganya kali, Pak. Yang mati itu mereka yang lahir. Oh. Ya kan? Iya Pak. Benar nggak? Coba kalau dia nggak lahir, mati nggak? Enggak. Iya.
Iya, makanya. Mereka yang lahir berarti mereka itu menderita. Lahir dimanapun. Mau di sorga, mau di Brahma, di Arupa Brahma. Kenapa? Karena mereka akan mengalami ketidakkekalan, yaitu kematian. Tidak ada yang mengalami penderitaan kalau dia tidak lahir. Makanya kebahagiaan tertinggi dalam ajaran Buddha yaitu mencapai nibbana atau mencapai nirwana. Karena nirwana atau nibbana itu bukan alam. Bukan alam. Bukan orang, bukan. Jadi apa itu nibbana itu? Yaitu terbebas dari penderitaan. Kenapa? Karena nggak dilahirin lagi. Semua makhluk yang bisa mencapai nirwana setelah dia mati, dia nggak lahir lagi. Ketika dia nggak lahir lagi, berarti dia nggak menderita karena nggak mengalami kematian. Terus kemana, Pak? Nah, kalau dijawab, kalau saya sang Buddha, terus kamu nanya, Buddha, kalau orang yang udah mencapai nirwana atau nibbana, terus dia mati, terus dia kemana? Buddha nggak bakalan jawab. Kenapa? Karena pertanyaan kemana itu menunjukkan alam, ya kan? Atau tempat. Sementara nibbana itu bukan alam, bukan tempat. Artinya tidak berkondisi. Ini tidak berkondisi. Semua semua pertanyaan tentang nibbana itu semuanya pertanyaan yang berkondisi. Sementara nibbana itu tidak berkondisi, jadi nggak bisa dijelasin. Di sini ada orang Jawa nggak? Ada? Saya, Pak. Nah, nih ada nih. Dulu orang-orang Jawa atau Sunda, sama sih, Jawa sama Sunda kan sebenarnya saudara tuh ya. Orang Jawa atau orang Sunda sebelum mengenal agama apapun ya di Indonesia, itu dia itu punya Tuhan. Namanya Tan Keno Kinoyong Opo. Pernah dengar nggak? Belum, Pak. Tan Keno Kinoyong Opo itu artinya ada nih Tuhan nih, atau ada nih nirwana, tapi nggak bisa dijelasin. Kalau kamu jelasin malah ngaco. Jadi yang namanya Tuhan itu nggak bisa kamu ceritain kayak apa gitu, karena Tuhan itu tidak berkondisi. Kalau tidak berkondisi gimana mau diceritain? Karena cerita itu adalah hal yang berkondisi. Bisa nangkep nggak? Ini emang filsafatnya dalam. Nggak semua orang Buddha juga ngerti, nggak semua. Nah, kalau masih bingung nggak apa-apa, namanya baru belajar ya. Saya lanjut aja ya. Nih, dalam agama Buddha ada 31 alam kehidupan. Namanya bumi 31. Oke. Dari alam yang paling bawah nih, 4 alam. Alam neraka, alam hewan, alam setan, alam raksasa atau iblis. Lalu ada alam manusia. Ini ada alam surga nih, 6 nih. 6 alam surga. Ini ada alam Brahma nih. Tuh. Lalu ada lagi alam Arupa Brahma nih. Tuh. Selama lahir di sini, lahir di 31 alam, ini masih menderita kan karena lahir. Lalu kalau ditanya nibbana di mana? Nibbana kan bukan alam. Jadi dia di luar dari 31 alam ini. Nah, tugas kita sebagai orang Buddha tidak dilahirkan lagi di sini. Walaupun ini alam yang tertinggi ya, tapi ini masih mengalami kematian. Kayak gitu. Ya. Ada pertanyaan nggak dengan bumi 31 alam kehidupan? Ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada lanjut ya. Ini umurnya. Ini
tidak diketahui berapa lama masuk di neraka, nggak ada yang bisa ngitung. Lahir di alam hewan juga nggak tahu kapan. Setan, siluman, lahir di alam manusia saat ini umurnya 75 tahun. Itu udah hebat. Rata-rata orang mati 50, 60 udah hebat. Lalu di alam surga itu 9 juta tahun. Alam surga tingkat 1 nih. Tuh. Ya. 1 hari 1 malam di alam surga, di alam manusia udah 25 tahun. 1 hari 1 malam. Lama ya. Makanya banyak orang kepengen ke surga. Padahal di sana masih ada umurnya juga. Gitu ya. Menurut agama Buddha ini. Ini pertanyaannya. Mengapa nibbana atau mengapa nirwana sebagai tujuan akhirnya? Karena penderitaan itu disebabkan oleh kondisi-kondisi lahir, tua, sakit, mati. Ada perubahan. Lalu karena ada 3 akar kejahatan nih. 3 akar kejahatan ini ada di dalam diri kita, di dalam hati kita. Nih, loba, dosa, moha. Ya. Kita satu-satu lihat ya. Apa itu loba, apa itu dosa, apa itu moha, ya. Nah, ini penting nih. Nih, Egi kemarin belum saya jelasin nih, Egi. Karena saya skip aja. Ya udah nih, sekarang saya jelasin ya. Swabawa dhamma. Ini V dibacanya W ya, W ya dibacanya. Seperti tulisan vihara itu dibacanya wihara karena V dibacanya W ya. Swabawa dhamma artinya segala sesuatu adalah dhamma atau dharma. Segala sesuatu adalah dharma. Nah, di alam semesta ini sebenarnya cuma 2. Yaitu sangkata dhamma, artinya segala sesuatu yang berkondisi. Yang kedua ada asangkata dhamma, yaitu sesuatu yang tidak berkondisi. Nah, yang berkondisi itu apa? Yang mengalami 3 proses, muncul, berlangsung, tenggelam, padam. Muncul, berlangsung, tenggelam. Muncul, berlangsung, tenggelam. Contohnya apa? Manusia. Lahir, tua, sakit, mati. Hewan juga sama. Lahir, tua, sakit, mati. Matahari juga sama. Ya, terbentuk, lalu berangsur-angsur matahari akan hancur juga. Bumi juga sama. Bangunan, semuanya mengalami 3 hal ini. Itulah mengapa dikatakan berkondisi. Nah, yang berkondisi ini tidak memuaskan, duka. Yang duka itu nggak bisa dimiliki, anatta. Ya. Nah, duka karena berkondisi, duka karena loba dosa moha. Tapi ini bisa dikikis. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang asangkata dhamma. Yang tidak berkondisi itu apa? Cuman 1, yaitu nibbana. Kalau ditanya nomor 1 itu contohnya apa? Alam semesta nih. Ini alam semesta nih, berkondisi karena dia akan hancur. Nah, nibbana tidak hancur. Kenapa? Karena tidak berkondisi. Ya, dia bebas dari loba, dosa, moha. Terbebas dari duka. Baik, ada pertanyaan nggak untuk swabawa dhamma? Nggak ada ya. Kalau nggak ada kita lanjut. Ya, Mau nanya, boleh. untuk nibbana itu berarti kita seperti benar-benar diulang dari awal lagi apa ya? Maksudnya istilah bahasa kerennya tuh kayak di reset gitu ya? Gitu nggak sih Pak maksudnya Pak? Bukan. Nih, ke atas lagi ya. Nih. Nibbana. Nah, sebentar. Nibbana itu artinya apa? Terbebas dari
penderitaan kan. Kan itu kebahagiaan tertinggi kan. Ya. Pertanyaannya, kenapa bisa menderita? Ya karena dua ini, kondisi dan 3 akar kejahatan. Kalau kondisi kita nggak bisa lari karena begitu lahir udah berkondisi ya kan. Ada di sini yang begitu lahir bayi terus sampai umur 70 tahun bayi enggak kan? Dia anak-anak, remaja, dewasa kan? Itu nggak bisa kita tolak kan? Karena berubah kita, badan kita berubah. Nah yang kita bisa rubah ini nih, 3 akar kejahatan ini. Mana sih 3 akar kejahatan ini nih? Loba, dosa, moha. Belum saya jelasin, belum. Saya baru ngunjukin, ngasih tahu. 3 akar kejahatan ini kekotoran batin nih. Kejahatan yang ada dalam diri kita nih ya. Ini kalau dia hilang, loba, dosa, mohanya itu kecabut ya, habis. Berarti Anda mencapai nibbana seperti Sang Buddha. Sudah mencabut loba, mencabut dosa, mencabut moha. Makanya dia disebut suci, bersih batinnya. Begitu. Jadi bukan di riset, bukan. Tapi yang ada ini dibuang gitu ya. Masalahnya nggak ada yang bisa ngebuang. Sang Buddha sendiri nggak bisa ngambil loba, dosa, moha saya, nggak bisa. Yang bisa ngebuang, mengikis, apa ya bahasanya ya, mencabut kekotoran batin saya sendiri. Kalau ada orang nih yang bisa mencabut kekotoran batin saya, 3 akar kejahatan, saya antri nomor 1. Masalahnya nggak ada, ya. Itu nggak enaknya. Sampai sini paham nggak? Ya Pak. Lanjut ya. Nih, baru nih saya jelasin nih. Ya, semuanya keluar, ya dong nggak apa-apa. Nih, 3 akar kejahatan itu apa? Loba, keserakahan. Saya mau tanya, kalian masih punya nggak keserakahan? Masih. Masih. Jujur, namanya tahu diri. Kalau, saya udah suci nih, wah itu nggak tahu diri tuh. Apa sih keserakahan itu? Melekat pada objek yang enak, yang menyenangkan. Cenderungnya melebih-lebihkan, bahasa gaulnya lebay, ya, melebih-lebihkan, melekat. Terus loba itu muncul dari mana? Keserakahan itu muncul di mana? Mata, telinga, hidung, lidah, jasmani, bukan kulit ya, karena dari kulit sampai jantung, paru-paru itu jasmani. Terus indera yang keenam adalah indera batin. 5 indera, mata, telinga, hidung, lidah, dan jasmani dikontrol oleh 1 indera ini. Yang keenam. Nah, loba, dosa, moha adanya di batin. Di hati nurani, orang bilang gitu. Ya, nah. Terus kalau kita melihat yang indah, kepengen kan, terus-terusan, nah itu udah loba tuh. Mendengar lagu yang enak, pengen terus. Nah itu loba tuh sebetulnya ya. Gitu. 2, dosa. Artinya kebencian. Akarnya dendam. Apa sih artinya benci itu? Menolak kepada objek yang tidak suka. Itu sudah pasti ya. Yang jelek pasti ditolak. Nah itu artinya kebencian. Cenderungnya menjelek-jelekan. Ya. Masih ada nggak kebencian dalam hatinya? Masih ada nggak? Masih Pak. Masih. Masih, Pak. Ada 3 tuh tingkatannya tuh ya. Tebal, sedang, atau tipis. Nah, kira-kira kita masuknya tebal, sedang, apa tipis? Nah, jawab sendiri. Nomor 3, moha, kebodohan batin, kegelapan batin. Yaitu tidak tahu yang benar dan tidak tahu yang salah. Cenderungnya ikut-ikutan. Akarnya ragu-ragu, kegelisahan, khawatir, gelisah, ya, dan lain-lain. Nah, ini teman-temannya tuh. Ketika loba muncul, saat itu dosa tidak ada.
Tapi ketika dosa muncul, loba tidak ada saat itu. Contoh ya, contoh. Kita lagi menyenangi seseorang saat itu. Apakah saat itu kita membenci orang itu? Tidak. Saat itu, sedetik kemudian bisa. Ya, bisa. Saat itu kita benci dia. Apakah kita menyukai dia? Tidak. Sedetik, 2 detik ya mungkin bisa. Ini per momen ya. Hitungannya per momen. Nah, moha nomor 3, dia nimbrung. Dia ikut ke loba, dia ikut ke dosa. Nah, jadi kekotoran batin itu sebenarnya yang jadi biang kerok adalah moha nih. Kebodohan batin ini nih, luar biasa ya. Karena ada kegelapan batin muncullah loba. Karena ada kegelapan batin muncullah dosa. Semakin banyak loba, dosa, moha di hatinya, semakin menderita hidupnya. Semakin sedikit loba, dosa, mohanya, semakin bahagia hidupnya. PR kita di dunia ini diberitahu oleh Sang Buddha, kikislah loba, dosa, moha kamu. Kalau ditambahin, kamu menderita. Kalau dikurangin, kamu bahagia. Apalagi kalau kecabut semuanya, ya. Ini nafsu-nafsu nih kecabut. Nah, dia bahagia tuh. Ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Silakan. Pak, menanya Pak, Ya, kan di sini kan dosa ini kan menolak Betul. objek, Ya. objek yang tidak menyenangkan. Nah, Ya. misalkan kita melihat suatu kejadian, misalkan pencurian gitu kan, Iya. kita melihat itu tidak suka dan benci, Pak. Itu Iya. bisa dibilang tetap dosa atau enggak, Pak? Kebencian, tetap kebencian. Ya, tetap. Sesuatu yang tidak kita sukai itu kebencian. Berarti susah ya? Maksudku tadi aku kiranya kita menolak objek itu maksudnya tuh kayak yang kita nggak suka tapi dibilangnya tuh kayak misalkan hal-hal yang berbau tabu nih, mohon maaf nih Pak, yang kayak begitu. Nah, maksudku kan kalau misalkan kita membenci pencurian itu istilahnya kan kayak pikiran kita tuh berarti masih normal gitu Pak, maksudnya kita membenci memang sesuatu yang nggak patut gitu Pak, pencurian gitu contohnya. Iya. Betul, itu gitu. Disebut membenci. Alangkah baiknya ada sesuatu yang tidak baik, ada sesuatu yang tidak benar, kita sadari. Kita sadari, oh ini tidak benar. Tapi kita tidak boleh membenci. Kalau membenci nanti akan timbul penderitaan. Gitu. Kalau bisa netral. Mengetahui ada sesuatu yang salah, tapi batinnya netral. Susah kan? Ya kan? Nah, ini bisa dilatih. Dilatih, nanti saya kasih tahu ya. Inilah uniknya Buddhis. Ya. Nanti munculnya bukan tidak suka, munculnya bijaksana. Ya kan? Kalau orang Sunda atau Jawa namanya waskita. Orang yang mata batinnya terbuka, bijaksana. Orang jahat itu jangan dijahatin. Kalau dijahatin makin jahat. Orang jahat itu diberi pengertian, disadarin. Kalau dia udah sadar, oh iya ya, udah selesai perkara. Jadi masalah di dunia itu sebenarnya masalah nomor 3. Pemerkosaan, pencurian, perang. Itu karena nomor 3 ini. Karena gelap batin. Kalau dia batinnya terang mah nggak mungkin. Gitu ya. Idealisnya gitu. Pak. Ya. Apa? Kalau di alam-alam tinggi gitu masih ada loba dosa moha gitu, Pak? Iya, kalau yang nggak terlatih ada. Kena masih. Contoh surga. Pernah dengar nggak? Mau surga pakai agama apapun, isinya surga itu apa? Tempat untuk apa? Surga dah, ngomong surga.
Mungkin senang-senang kali ya. Kan senang-senang kan? Jatuhnya apa? Loba kan? Berarti di sono sama aja kayak alam manusia dong, Pak. Coba Iya, bedanya lebih senang. Iya, itu karena hasil dari perbuatan baik di alam manusia, mati dia lahir di surga. Ya kan? Masih minat ke surga? Enggak lah kalau sama aja mah. Ya mending ke surga daripada ke neraka. Ya kan, jujur aja ya bener ya. Iya. Tapi masalahnya, kalau mau masuk surga nggak bisa pakai kejahatan, harus pakai kebaikan. Nggak ada orang masuk surga dengan membunuh, mencuri, memperkosa, berbohong, mabuk-mabukan, nggak ada. Semuanya Tapi kalau hasil dari dari surga dia turun, itu gara-gara di surga dia jahat atau gimana, Pak? habis. Oh, Tabungan perbuatan baiknya habis. Umurnya habis. Nah, jadi gini ya, saya belum terlalu dalam menjelaskan tentang alam-alam kehidupan, karena materinya nanti ada, alam kehidupan ada materi sendiri, tapi nggak apa-apa. Berhubung kamu nanya, saya jelasin. Di alam surga itu makhluknya ada dua, masih ada alat kelamin. Yang laki-laki disebut dewa, yang perempuan disebut dewi. Karena dulunya dia banyak berbuat baik, lahirlah di surga. Di surga itu punya istri, punya anak, punya istana, punya kekuasaan, hasil dari perbuatan baik. Jadi menurut agama Buddha ya, kamu nih belum mati nih, kamu belum mati, tapi kamu banyak berbuat baik nih, donor darah, baksos, kamu belum mati, tapi di surga udah ada tuh, udah disiapin tuh istananya kamu, istrinya kamu tuh udah ada tuh, udah disiapin. Ketika kamu mati, orang baik mati disambut kematiannya dengan gembira. Di sana udah ada siap keluarganya. Jadi kalau di Buddhis orang mati itu bukannya duka cita, harusnya sukacita. Dia terbebas dari penyakit kanker misalnya, dan dia orang baik, lahir kembali di alam bahagia ya. Kalau baik, nah kalau nggak baik itulah yang celaka ya, menderita ya, kayak gitu. Nah, di sana di alam surga menurut kitab suci agama Buddha, semua indranya terpuaskan dengan fasilitas-fasilitas hasil dari perbuatan baik. Kayak gitu ya. Jadi di nggak sana usah. ada pembebaran dhamma juga, Pak. Ada. Kok bisa ada? Karena beberapa murid Buddha, baik Buddha yang sekarang, Siddhartha, maupun Buddha-Buddha yang dulu ya, udah tahu belum? Di bumi kita ini udah berapa Buddha yang turun? Udah tahu belum? 26 apa berapa ya? Di bumi ini ya. Iya. Kalau di bumi-bumi yang lain udah kiamat, udah hancur. Di bumi ini baru 4 Buddha. Oh, Baru gua 4. Di bumi ini ya, Konagamana, Kakusanda, Kasapa, Siddhartha. Nah nanti setelah ajaran Siddhartha dilupakan orang, turun Buddha yang baru namanya Maitreya. Tapi belum Tapi sekarang kok udah belum. ada, Pak? Ya itu adalah umat Buddha yang merindukan kedatangan Buddha Maitreya. Nggak apa-apa dong. Emangnya salah merindukan Enggak. sang Buddha. Tapi masalahnya ajaran Siddhartha masih ada. Kalau ajaran Siddhartha masih ada, Buddhanya belum turun. Masih menyempurnakan paramita di alam-alam selanjutnya. Ntar kalau ajaran Buddha ajaran Siddhartha udah sudah dilupakan oleh semua makhluk, baik manusia dan para dewa, baru lahir Buddha yang baru. Karena ajarannya sama, begini, Nibbana, Nirwana, Loba Dosa Moha. Cuman bahasanya saya nggak tahu ya. Karena kan nanti dia lahir sebagai manusia di mana, nggak tahu apa dia orang Arab, saya nggak tahu apa dia orang Cina. Mungkin pulau-pulau udah tenggelam semua kali, ada pulau-pulau yang baru kali ya. Ada manusia-manusia baru lagi, saya nggak tahu. Tapi dijelaskan oleh Siddhartha, ada Buddha yang akan datang, namanya Maitreya. Ketika umur manusia rata-rata 80.000 tahun. Coba bayangkan. Rata-rata umur manusia 80.000 tahun. Lama ya.
Dan tinggi badannya bukan kayak kita. Siapa yang di sini tinggi badannya 2 meter, ada nggak di sini? Nggak ada ya? Ada nggak? Yang 2 meter ada nggak? Nggak ada. Ada, Pak. 2 meter setengah ada nggak? Nggak ada. Nah, Siddhartha Gautama tuh tingginya 2 meter setengah loh. Dan dia termasuk Buddha yang pendek. Kalau Buddha-Buddha yang dulu tingginya 40 meter. Dan bukan cuman Buddha sendirian yang tingginya 40 meter. Masyarakat manusia waktu itu tingginya segitu. Oh, berarti dulu pada gede-gede orangnya. Gede-gede, jangan-jangan dinosaurus itu hewan peliharaan mereka kali, jangan-jangan. Jadi kalau di Buddhisnya nggak ada yang aneh. Semakin moralitasnya tinggi, semakin panjang umurnya. Semakin banyak kebajikannya, semakin sehatnya banyak. Badannya melar. Semakin sedikit moralitasnya, makin pendek. Kan Siddhartha Gautama untuk mencapai Buddha paling dikit kebaikannya. Ada yang tahu berapa banyak Siddhartha? Dari sebelum jadi Buddha sampai dia jadi Buddha, berapa lama dia membina diri lalu menjadi Buddha? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Tidak. Tadi ada yang nyebut 26 Buddha ya. Tadi ada yang nyebut tuh, siapa tuh? Ya. Sebetulnya bukan 26 ya, ada 28 apa ya kalau nggak salah. Dari Buddha yang pertama kali Siddhartha. Tapi bukan Buddha yang pertama. Maksudnya Buddha yang pertama kali dijumpai Siddhartha. Itu namanya Buddha Dipangkara. Ketika Siddhartha dulu menjadi Pertapa Sumedha. Sampai terakhir dia menjadi Siddhartha. Nah dari rentang waktu itu selama, tunggu saya tunggu, 10 yang jago matematika nih, 10 pangkat 40, berapa tuh? Banyak. Banyak kan? Saya juga nggak tahu, kalau di kalkulator saya langsung error. 10 pangkat 40 kalpa dia membina diri, lalu dia berhak menjadi Buddha. Tahu kalpa nggak? Hitungan kalpa tahu nggak? Tahu hitungan kalpa? Tidak, Pak. Baru dengar ya? Pernah dengar cuma lupa berapa tahun. Oh, ya, kalpa itu maksudnya satu umur bumi. Dari bumi terbentuk sampai bumi hancur. Satu kalpa, satu. Nah, Siddhartha membina diri sampai dia berhak menjadi Buddha 10 pangkat 40 kalpa. Baru dia bisa jadi Buddha. Bayangin, lama nggak tuh? Jadi lahirnya Buddha itu nggak sembarangan. Ya kita termasuk orang yang kurang hoki ya, tidak bisa jumpa dengan Buddha. Tapi kita masih bisa mendengarkan apa yang pernah Sang Buddha uraikan. Nah kalau sekarang kalian mendengarkan saya. Kalau saya mendengarkan guru-guru saya. Pelajarannya sama nih. Dari yang Sang Buddha kasih tahu sampai kalian mendengarkan Dharma ini sama ajarannya. Bahasanya mungkin beda. Ya, seperti itu. Oke, lanjut ya. Nih, ngomongin kekotoran batin, loba dosa moha. Di mana dia muncul tuh? 6 landasan indera. Hati-hati dengan mata, hati-hati dengan telinga, hidung ya. Dengan lidah, bukan mulut, lidah yang bisa merasakan makanan, yang bisa ngomong tuh lidah. Jasmani, dari kulit sampai organ dalam. Dan pikiran dengan sangat terpaksa menggunakan gambar otak. Sebenarnya otak itu maksudnya jasmani ya. Pikiran gambarnya kayak apa ya? Nggak ada gambarnya. Pikiran kan tidak berbentuk ya. Nih. Dari mata itu kontaknya bentuk. Nggak bisa mata kontak dengan suara, nggak bisa, salah kamar. Mata hanya kontak dengan bentuk. Lalu dia kesadarannya melihat. Melihat apa? Ada 2 hal. Melihat yang bagus dan yang jelek. Orang yang tidak terlatih batinnya ketika melihat yang bagus, dia akan serakah.
orang yang tidak terlatih ketika melihat hal yang jelek, dia akan membenci. Sekarang saya mau tanya, ketika kalian melihat orang yang kalian benci, yang pernah mengata-ngatain kalian, yang pernah menyakiti kalian lewat di depan muka kalian, kalian lihat orang itu, bagaimana perasaan kalian? Suka atau tidak suka? Ayo jujur. Tidak suka. Tidak suka ya? Biasa aja, Pak. Biasa aja. Wah, bagus tuh. Tapi di hati tetap dendam. Biasa saja, tapi di belakang ada keris. Iya. Nah, ya wajarlah sebagai manusia biasa yang masih memiliki kekotoran batin. Ada orang yang melihat orang yang dibenci, tindakannya diam, tapi hatinya dongkol. Ada orang yang melihat orang yang dibenci lewat, dia lihat langsung dipukul. Masih mending mana tuh? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama ya. Kayaknya yang kedua deh, Pak. Langsung digebok. Iya, daripada apa nyimpen di dalam hati gitu kan. Iya, itu dia terseret oleh kekotoran batinnya ya. Sampai dia nggak bisa mengendalikan diri. Sampai dia berbuat kejahatan. Seperti itu. Lalu yang bagus itu ada orang yang pernah menyakiti dia, ketika lewat di depan matanya muncul kan kebencian. Nah, lalu dia amati kebenciannya sendiri. Ketika kebenciannya muncul, disadari, dicatat dalam hatinya, benci, benci, benci. Nanti rasa bencinya itu akan hilang. Jadi yang ada dalam pikirannya bukan orang itu, bukan, tapi kekotoran batinnya dia, dirinya sendiri yang diamati. Itu yang diharapkan oleh Sang Buddha. Bisa enggak? Susah kan? Teorinya gampang nih, saya juga ngejelasinnya gampang. Amati diri sendiri. Amati nafsumu sendiri. Gampang ngomongnya. Prakteknya jeblak. Ya, seperti itu. Tapi mau nggak mau, untuk bisa mengalahkan diri sendiri, ya kita harus bisa melihat kekotoran batin sendiri. Nah, itu kembali kepada prakteknya masing-masing. Kayak gitu ya. Itu baru dari mata. Belum lewat telinga, belum lewat hidung. Jadi setiap detik kita itu kalau yang tidak terlatih adalah pabrik produksi kekotoran batin. Makanya banyak orang jahat daripada orang yang baik. Ya, syukur-syukur ada orang yang baik ya, yang bisa mengalahkan dirinya, mengalahkan nafsu-nafsunya. Begitu kira-kira teorinya. Ini teori bisa diambilkan oleh kalian ya, PPT-nya lihat aja di kuliah online. Silakan di-download PPT-nya. Nah ini, ya. Mata melihat kontak, objeknya timbul, senang, loba. Tidak senang, dosa. Ini moha, ngikut terus nih moha. Perasaan cuma 3 loh. Senang, tidak senang, netral. Kalau bisa sih netral aja. Ya, kalau kita netral, kita bisa bijaksana nih, bisa melihat apa adanya. Kalau orang senang kan melihat sesuatu pasti dilebih-lebihkan. Kalau orang tidak senang melihat sesuatu pasti dijelek-jelekin, padahal bagus tapi jelek-jelekin. Karena dia udah nggak suka, masalahnya begitu ya. Nah, bagaimana cara mengikis kekotoran batin ini ya? Ini udah mau habis penjelasannya. Loba dosa moha, keserakahan, kebencian, kegelapan batin. Kita di sini ya. Ini kita mau kemari nih. Dari sini mau ke sini. Terbebas dari loba, terbebas dari dosa, terbebas dari moha, yaitu nibbana. Kita
Dari yang penuh kekotoran batin, kepengen terbebas dari penderitaan. Ada jalannya, yaitu jalan mulia berunsur 8. 8 ini kalau diurai ini nih, ya, pengertian benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, ya, mata pencarian benar, daya upaya benar, perhatian benar, konsentrasi benar. Kalau diringkas jadi 3, yaitu panya itu kebijaksanaan, pengertian, dan pikiran. Mengerti, lalu punya pikiran benar, sudah bijaksana. Sila, kemoralan, ucapannya benar, perbuatannya benar, mata pencariannya benar. Nih, ucapan yang tidak benar itu ada 4 ya. Berbohong, memfitnah, omong kosong, berkata kasar. Itu ucapan tidak benar. Perbuatan yang tidak benar, membunuh, mencuri, berbuat asusila atau berzina, dan mabuk-mabukan. Nggak boleh, itu jangan dilakukan. Mata pencarian benar, yaitu yang tidak merugikan diri sendiri dan tidak merugikan makhluk lain. Daya upaya benar, yaitu maksudnya samadhi nih, meditasi ya. Berusaha untuk berbuat baik, meninggalkan kejahatan. Perhatian benar, memperhatikan pikiran, apakah masih kotor atau udah bersih. Konsentrasi benar, memusatkan pikiran pada satu titik, misalnya napas masuk, napas keluar. Masuk, keluar. Nah, kalau memperhatikan napas masuk dan keluar dengan sungguh-sungguh, nanti akan tercapai titik konsentrasi yang disebut dengan titik samadhi ya. Sila, samadhi, panya, ini kalau dilakukan, jalan mulia berunsur 8 dijalankan, akhirnya bisa mencapai nibbana. Terbebaslah dari loba, dosa, dan moha. Ya, ini yang tadi udah saya jelasin. Selesai. Ada pertanyaan? Any question? Silakan. Saya stop presentasi dulu ya. Iya. Silakan yang mau bertanya. Panji, apa kabar? Baik, Iya. Pak. Oke. Silakan nih, mumpung saya masih ada waktu nih. Yang mau bertanya silakan. Atau bingung? Bingung nggak? Ya, nanti materinya bisa di-download ya. Bisa diambil di pertemuan pertama. Silakan. Modulnya juga ada. Sudah saya siapkan. Oke. Baik. Nanti hari Kamis besok ya, kita masuk pertemuan kedua. Hari Kamis besok. Pertemuan kedua bahas tentang ketuhanan dalam agama Buddha. Ini lebih seru lagi. Jadi sebelum bahas siapa sih Tuhan dalam agama Buddha, harus ngerti agama dan tujuan hidup dulu. Karena itu nyambung. Ya. Oke, tolong beritahu teman-teman lain yang belum gabung pelajari materi agama dan tujuan hidup. Baca-baca dulu, nanti baru ngerti ketuhanan dalam ajaran Buddha. Ya. Pak. Yes. Pak, mau tanya Ya. Pak, saya Boleh. pas Kamis jadwalnya pengantar akuntansi 2. Kena ya? Jamnya sama. Iya. Aduh. Tapi saya setiap Selasa kosong, Pak. Oh gitu ya. Tapi saya Iya. dapat jadwalnya hari Kamis doang nih. Saya manggilnya Yoke Sari atau Sari nih. Yoke aja nggak apa-apa. Yoke, oke. Iya. Iya. Saya dapatnya jadwalnya cuma Kamis aja Yoke. Gimana ya? Kamu punya HP ada berapa Yoke? 1, Pak. Punya laptop nggak?
Ada komputer sih. Nah, ya udah, satu pakai komputer, satu pakai HP. Tapi gimana ya? Jadi Pak. Ya, ya udah. Kalau kamu kurang fokus ya dimaklumin karena kamu fokus 2 kan. Iya. Yang penting wifi-nya kuat aja. Iya Pak. Iya. Nanti saya rekam kok, saya rekam. Kan kayak gini nih direkam. Nanti kamu bisa pelajarin lagi yang kurang-kurang paham. Atau nanya saya boleh. Ya. Iya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Atau gini. Sorry sebentar. Atau gini. Siapa yang dari 10 mahasiswa ini yang hari Kamis itu bentrok? Ada berapa orang? Yoke doang. Kalau ada lebih dari 2, misalnya 3 gitu ya, kalian bisa loh, coba aja ngomong ke Kaprodi, buka deh mata kuliah agama Buddha satu kelas lagi untuk hari Kamis yang nggak bisa. Siapa tahu diizinkan. Ya. Saya kemarin udah coba ngomong sama TU Pak soal bentrok ini. Iya. Kata si TU, dia malah responnya dia bilang nggak akan bentrok gitu. Nah ini juga buktinya. Iya, kebetulan saya Kamis juga bentrok sih Pak, ada komunikasi massa. Waduh, nah coba deh ngomongin lagi di data. Jadi kalau ngomong-ngomong kampus pakai data. Ya, atau gini, kamu kasih data ke saya, nanti saya ngomong dah sama Ibu Erviana. Semoga ya, semoga dikabulkan. Kalau tidak dikabulkan, jangan muncul dosa kebencian. Gitu. Solusi pasti adalah jalan tengah kita ambilnya ya, solusi. Oke, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, kita cukupkan sampai di sini. Terus boleh nggak dibuka kameranya? Saya mau ambil foto ya, foto yang tercantik, terganteng. Nah, oke. Sip. Iya, yang 2 lainnya nggak kelihatan ya. Bentar ya. Panji bisa buka nggak Ji? Kamera Ji. Ini masih ada 2 lainnya, kalau dibuka apakah cukup ya? Mudah-mudahan bisa. Oke, ya udah mungkin Panji lagi jalan. Lagi di mana? Saya screenshot ya. Ah, itu udah buka. Ya, sip. Ini R siapa nih? R nih. Siapa nih? R Rafli ya? Rafli. Ayo Rafli yo. Yo 1, 2, 3. Tunggu ya, saya kirim dulu ke sini aja nih, pendidikan agama Buddha, biar lain bisa lihat. Iya. Oke. Yuk kita tutup dulu deh dengan doa bersama ya. Yuk Anjali. Semoga dengan kekuatan keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, semoga dengan kekuatan kebajikan yang kita lakukan, kita bisa berbahagia. Para leluhur yang sudah meninggal dunia juga bisa merasakan kebahagiaan. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Namo Buddhaya semuanya. Budaya Pak. Makasih Pak. Ya, thank you. Terima kasih.